Oke, selamat datang di channel YouTube Merdeka Belajar. Akhir-akhir ini lagi booming di negara kita ini tentang merdeka belajar. Katanya setelah merdeka kita harus merdeka, begitu. Oke, channel ini baru saya buat dan ini adalah video pertama saya. Karena video ini namanya Merdeka Belajar, maka saya share segala ilmu hasil belajar saya di channel ini. Oke, awalnya saya akan awali channel ini dengan upload video tentang Merdeka Belajar. Tapi ini versi saya ya, karena Merdeka Belajar itu definisinya banyak versi. Yang paling terkenal itu mungkin dari Ki Hajar Dewantoro ya, Bapak Pendidikan kita. Oke. Sebenarnya sudah banyak diskusi-diskusi tentang Merdeka Belajar di media, baik oleh Pak Menteri sendiri dan para ahli ya. Tapi belum ada serak bagi saya dan saya mencoba ini untuk browsing tadi. Di halaman pertama Google itu ada apa saja begitu ya. Ternyata ada beberapa website itu di halaman pertama Google ini dan saya membukanya 1, 2, 3, 4 website. Satu isinya itu sebuah PDF. Oke, coba kita lihat isinya yang membahas tentang Merdeka Belajar. Oke, ini yang pertama, isinya PDF seperti ini. Tapi itu tidak kelihatan ya, terlalu kecil tulisannya. Coba kita perbesar. Oke, coba kita perbesar. Nama situsnya ini ejournal.undiksha.ac.id. Ini ada di ranking 1 di halaman pertama Google. Oke, coba kita baca. Sebenarnya panjang ini dan saya juga agak terlalu minat untuk membacanya semuanya. Saya hanya ambil saja itu kutipan Ki Hajar Dewantoro ya, bukan kutipan itu tentang definisi Merdeka Belajar oleh Ki Hajar Dewantoro di sana. Jadi Ki Hajar Dewantoro memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Begitu ya. Ini kalau dipahami sekilas, tidak dipikir dalam begitu, menurut saya begitu cukup beresiko. Yang saya pahami selama ini, Tuhan itu yang kita tahu kan memberi aturan begitu ya, menciptakan manusia kemudian diberikan aturan. Nah, tapi di sini memberi kebebasan begitu. Iya. Tapi sebenarnya maksudnya sih ini sebenarnya bukan ingin menentang apa yang dipahami oleh kebanyakan orang, menurut saya begitu. Artinya di sini setiap orang itu punya akal sendiri-sendiri, punya otak sendiri-sendiri, punya hati sendiri-sendiri begitu ya. Jadi mereka punya kemampuan untuk menjadi diri sendiri. Menurut saya begitu maksudnya, begitu. Dan di situ dilanjutkan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Kalau saya memahami di sini lebih pada menyesuaikan dengan lingkungan begitu ya. Karena di masyarakat itu kan tidak tetap ya, selalu berubah-berubah peraturannya gitu. Sesuatu yang boleh saat ini bisa jadi menjadi dilarang di masa akan datang. Di masyarakat tuh seperti itu. Nah, tapi manusia itu sebagai makhluk yang percaya bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, kita tentu harus berpedoman pada aturan Tuhan yang kita yakini sebagai pencipta kita semuanya. Begitu. Oke. Jadi kalau menurut saya dari paragraf ini kesimpulannya, bukan paragraf semuanya ya tentang ini Ki Hajar Dewantoro ini. Jadi kita sebagai manusia, kita punya akal, manfaatkan akal kita. Kita punya hati, manfaatkan hati kita. Kita punya ilmu, manfaatkan ilmu kita. Tidak perlu ikut-ikutan orang lain, tidak perlu harus diatur orang lain, karena kita manusia punya akal sama dengan manusia lain. Menurut saya sebegitu. Tapi tetap perlu disadari bahwa
orang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Jadi kayak saya misalkan dengan seorang profesor, ya tentu lebih berilmu beliau begitu. Oke, coba kita beralih kepada website berikutnya yang juga membahas tentang Merdeka Belajar. Yang ini situsnya lpmpjatim.kemdikbud.go.id. Terlalu kecil ya tulisannya, coba kita perbesar. Oke, Merdeka Belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Ada beberapa kata kunci di sini, kata bebas, nyaman, tenang, santai, gembira, tanpa stres, tanpa tekanan. Wah, keren banget ya. Padahal dalam hidup ini kan mana ada sih orang hidup tuh tidak pernah stres, tidak pernah merasa tertekan. Mana ada sih orang hidup tuh yang selalu santai, selalu tenang, selalu nyaman begitu, selalu bebas. Menurut saya sih tidak ada orang yang seperti hidupnya seperti itu begitu ya. Tapi di sini siswa itu harus seperti itu katanya begitu. Padahal orang belajar itu kan belajar hidup. Seharusnya kan mereka belajar bagaimana merasakan hidup di kehidupan yang sebenarnya begitu. Karena ketika hidup di kehidupan sebenarnya, siswa itu nantinya akan merasakan tekanan kalau sebagai bawahan oleh atasan, kalau sebagai pedagang oleh pembelinya, akan merasakan stres ketika ada masalah begitu. Nah, kalau selama di sekolah dia tidak pernah merasakan stres, tidak merasakan tertekan, selalu gembira, selalu santai, selalu tenang, bagaimana mereka bisa mengelola emosi ya? Seharusnya kan seperti itu. Menurut saya sih seperti itu begitu. Jadi kalau mau belajar hidup begitu, seharusnya segala perasaan itu penting untuk dialami begitu. Menurut saya sih begitu, pengalaman itu lebih penting daripada sekedar pengetahuan seperti itu. Dan sakit di saat sekarang itu lebih baik daripada sakit di kemudian hari. Menurut saya sih begitu. Ya entahlah ya, saya beda pendapat dengan ini. Situs berikutnya, mungkin ini beda lagi penjelasannya, tapi coba kita perbesar ya. Oh, ternyata ini masih di situs yang sama. Oke, di paragraf itu, jadi kata Ki Hajar Dewantara itu, Ki Hajar Dewantara menekankan berulang kali tentang kemerdekaan belajar. Kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara anak berpikir. Jadi jangan selalu dipelopori katanya begitu. Atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Jangan disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Sebenarnya nggak masalah sih mengakui pikiran orang lain, itu kan kayak menghargai orang gitu kan. Tapi di sini maksudnya kayaknya bukan itu. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa anak itu kan masih ini ya, masih baru begitu kan. Jadi dan mereka biarkan dulu mencari sesuatu begitu. Karena kalau terlalu ditekan begitu nanti dia menjadi pasif, menjadi tidak aktif lagi begitu. Ya mungkin itu maksudnya. Di paragraf berikutnya itu disebutkan merdeka belajar tidak bermakna segala sesuatu yang menyangkut belajar diberikan kebebasan. Ya emang benar ya. Namanya pelajar itu bebasnya pun tidak sama dengan bebasnya orang yang tidak berpendidikan begitu. Oke. Ya, di sini jangan selalu dipelopori, berarti di sini tidak dilarang begitu ya. Hanya jangan selalu saja begitu. Oke, artinya harus tahu porsinya begitu. Oke, situs yang berikutnya, yang ini situs kampus Guru Cikal. Oke, kayaknya situs ini cukup terkenal ya.
Oke, coba kita perbesar biar lebih kelihatan. Sepertinya ini suatu liputan acara ya. Di sini ada Miss Ina, salah satu guru prestige bilingual school. Kata dia, pengertian merdeka belajar itu bebas berekspresi, di mana guru dan siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pemikirannya. Wah, menurut saya tidak sama ya. Artinya sama-sama punya kesempatan, tapi tentu tidak sama. Menurut saya sih begitu. Ya, karena kan guru itu lebih banyak ilmunya dibanding siswa. Seharusnya hidup itu kan berdasarkan ilmu begitu. Oke, itu menurut saya. Tapi nggak masalah, berbeda pendapat itu boleh. Masih lanjutannya yang tadi. Di sini dalam komunitas guru belajar KGB ini ya, pendidik yang merdeka, berarti ini tentang pendidiknya. Pendidik yang merdeka itu adalah pendidik yang memahami dan terus melaksanakan 3 esensi dalam pendidikan. Apa itu? Yaitu komitmen pada tujuan. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, refleksi. Berarti komitmen pada tujuan, kemudian mandiri, kemudian refleksi. Refleksi itu self assessment ya. Jadi introspeksi tentang apa yang sudah kita kerjakan, dievaluasi, itu refleksi. Jadi kita seorang pendidik itu harus komitmen pada tujuannya, terus berusaha untuk mencapai tujuan, kemudian dia mandiri, ya artinya dia memaksimalkan potensi dirinya, berarti ya, maksudnya begitu, memaksimalkan potensi ilmu yang dimiliki, seperti itu. Oke. Tapi bukan berarti merdeka itu tidak butuh orang lain ya. Di sini tetap butuh orang lain begitu. Termasuk juga merdeka untuk memilih organisasi. Saya rasa begitu. Oke. Situs berikutnya adalah Kompas. Cukup kelihatan ya sebenarnya. Oke, tapi gak apa, coba kita perbesar. Wah, ini menurut Pak Nadiem, Pak Menteri ya, Mas Nadiem. Oke. Kata beliau, merdeka belajar paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini. Memangnya selama ini bagaimana ya metodenya? Bukannya selalu banyak metode ya. Setiap orang kan punya banyak metode dan biasanya metode itu sesuai dengan kondisi dan keadaannya begitu. Ya mungkin maksudnya secara umum ya, mungkin selama ini itu dianggap tidak merdeka, mungkin begitu, makanya sekarang dibuat merdeka. Oke, terus bagaimana kesimpulannya setelah baca semua itu? Ya kalau saya sih simpel saja. Bagi saya merdeka belajar itu artinya, saya sepakat dengan definisi merdeka tidak sama dengan bebas begitu. Kita tetap mematuhi aturan Tuhan, apalagi kita seorang warga negara Indonesia. Indonesia itu sila kesatunya adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus tetap percaya bahwa kita ini dan alam semuanya ini diciptakan oleh Tuhan, dan kita bukan Tuhan yang mengatur Tuhan begitu. Kita ini hamba Tuhan, maka definisi merdeka atau kebebasan itu bukan berarti kita menjadi Tuhan begitu, tapi kita tetap mematuhi kaidah-kaidah alam. Oke, kalau dalam dunia Islam itu disebut dengan sunnatullah begitu katanya. Dan kita juga harus patuh aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau di Indonesia ini ada banyak agama kan ya, sesuai dengan ajarannya seperti itu. Jadi tidak bisa ada seorang anak karena merdeka kemudian dia mendefinisikan aku gak mau belajar ilmu agama. Tidak bisa. Di Indonesia harus belajar agama, harus dipaksa itu, meskipun filosofinya merdeka belajar. Oke, itu menurut saya. Oke, ini video pertama saya di channel ini. Saya akan upload dengan berbagai video hasil belajar saya di banyak bidang, bukan hanya bidang pendidikan, macam-macam lah ya, yang penting belajar. Ini kan bebas belajar apa
begitu. Oke, saya doakan yang menonton video ini semuanya semoga tambah sukses. Sekian.